Hai semuanya. Hidup ini, kalau dipikir-pikir, memang penuh liku. Kadang, kita merasa di puncak dunia, semua lancar jaya. Tapi, tak jarang juga, kita terhempas ke dasar, babak belur diterjang kegagalan. Rasanya, kayak semua usaha sia-sia, energi terkuras habis, dan yang tersisa, cuma puing-puing harapan. Nah, disinilah The Phoenix Protocol berperan. Ini bukan sekedar teori muluk-muluk atau trik sulap yang bisa langsung bikin kita sukses instan. Ini lebih ke panduan, semacam peta jalan buat kita yang lagi terpuruk, biar bisa bangkit lagi. Persis kayak burung phoenix yang lahir kembali dari abunya sendiri. Pernah nggak sih ngerasa udah habis-habisan berjuang buat sesuatu, tapi hasilnya malah jauh dari ekspektasi? Mungkin itu bisnis yang gagal, hubungan yang kandas, atau cita-cita yang belum tercapai. Waktu kayak gitu, wajar banget kalau kita merasa sedih, kecewa, bahkan marah. Ada semacam suara kecil di kepala yang bisikin, "Sudahlah, menyerah saja, kamu memang gak cocok." Nah, jangan sampai suara itu menguasai kita. Justru di momen-momen paling gelap inilah, kita punya kesempatan paling besar buat belajar dan tumbuh. Ini bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita berani bangkit lagi. Ini tentang mental, tentang kemauan, tentang keyakinan bahwa kita punya potensi lebih dari yang kita kira. Langkah pertama dalam The Phoenix Protocol ini adalah menerima kegagalan. Kedengarannya gampang ya, tapi aslinya susah setengah mati. Ego kita sering memberontak. Kita berusaha mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Padahal, menerima itu bukan berarti pasrah tanpa daya. Menerima itu artinya jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa ya, ini gagal. Ini adalah langkah awal yang krusial, karena tanpa penerimaan, kita akan terus terjebak dalam penyesalan dan kemarahan yang cuma bikin kita makin terpuruk. Anggap saja, ini seperti membersihkan luka. Kalau lukanya nggak dibersihkan dulu, gimana mau sembuh? Setelah kita bisa menerima, barulah kita bisa mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi, tanpa filter emosi yang berlebihan. Ini kesempatan buat kita melakukan refleksi jujur. Apa yang salah? Kenapa bisa gagal? Adakah bagian dari diri kita yang perlu diperbaiki? Setelah penerimaan, datanglah fase analisis tanpa menyalahkan. Ini bagian yang cukup menantang. Kebanyakan dari kita cenderung menyalahkan diri sendiri secara brutal ketika gagal. Aku bodoh, aku memang gak punya bakat, atau aku gak pantas sukses. Pemikiran-pemikiran destruktif ini justru menghambat kita buat belajar. Sebaliknya, coba deh kita melihat kegagalan ini sebagai sebuah data, sebagai informasi yang berharga. Anggap saja kita ini ilmuwan yang sedang meneliti sebuah fenomena. Apa saja variabel yang terlibat? Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi pada kegagalan ini? Apakah produknya nggak diminati pasar, pemasarannya kurang efektif, atau manajemen keuangannya yang amburadul? Jujur pada diri sendiri, tapi bukan dengan tujuan mencaci maki, melainkan untuk memahami. Cari akar masalahnya, bukan sekedar gejala permukaannya. Penting juga untuk diingat bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Seringkali kegagalan malah jadi pintu menuju peluang baru yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak orang sukses yang justru bilang kalau kegagalan itu adalah guru terbaik mereka. Mereka belajar dari kesalahan, bangkit, dan akhirnya menemukan jalan yang lebih baik. Ambil contoh Thomas Edison yang ribuan kali gagal sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Bayangkan kalau dia menyerah setelah kegagalan ke-999, dunia pasti masih gelap gulita. Intinya, kegagalan itu adalah feedback. Alam semesta sedang kasih tahu kita, "Hey, cara ini kurang tepat. Coba lagi dengan cara lain." Dan itu bukan berarti kita bodoh atau nggak mampu, tapi cuma berarti kita perlu menyesuaikan pendekatan kita. Ini soal resilience, kemampuan buat bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Fase selanjutnya dari The Phoenix Protocol adalah rekonstruksi diri dan strategi. Setelah kita tahu di mana letak kesalahannya, saatnya buat membangun ulang. Ini bukan cuma soal strategi bisnis atau rencana kerja, tapi juga soal mental dan keyakinan diri. Pertama, fokus pada hal-hal yang masih bisa kita kontrol. Jangan buang-buang energi, memikirkan hal-hal yang sudah terjadi atau di luar jangkauan kita. Kedua, kembangkan rencana baru. Rencana ini harus didasari oleh pelajaran yang sudah kita dapatkan dari kegagalan sebelumnya. Kalau dulu kurang persiapan, sekarang persiapkan diri lebih matang.
Kalau dulu salah strategi pemasaran, sekarang coba strategi yang berbeda. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin dulu kita terlalu kaku, sekarang saatnya lebih fleksibel. Atau mungkin dulu kita terlalu fokus pada satu hal, sekarang saatnya melebarkan sayap. Ingat, ini tentang adaptasi. Dunia terus bergerak, dan kita juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Dalam proses rekonstruksi ini, dukungan orang lain juga punya peran besar. Gak ada salahnya kok berbagi cerita kegagalan kita sama teman dekat, keluarga, atau mentor yang kita percaya. Kadang, cuma dengan cerita aja, beban di dada bisa sedikit berkurang. Dan siapa tahu, mereka bisa kasih sudut pandang baru yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Atau mungkin mereka punya pengalaman serupa dan bisa berbagi kiat-kiatnya. Lingkungan yang positif itu penting banget. Jauhi orang-orang yang cuma bisa menyalahkan atau malah meremehkan. Dekati mereka yang bisa kasih semangat, yang percaya sama potensi kita, dan yang siap nemenin kita berjuang lagi. Ini bukan berarti kita jadi bergantung sama orang lain, tapi lebih ke memanfaatkan kekuatan kolektif. Kita ini makhluk sosial, dan dukungan itu bisa jadi bahan bakar buat kita terus melaju. Bagian penting lainnya dari protokol ini adalah fokus pada langkah kecil. Setelah kegagalan besar, kadang kita merasa terlalu lelah buat mulai dari nol. Kita membayangkan tantangan yang maha berat di bata mata dan akhirnya jadi malas buat bergerak. Nah, disinilah pentingnya memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Setiap langkah kecil yang berhasil kita capai akan memberikan dorongan moral, menambah rasa percaya diri, dan memupuk momentum. Ibaratnya mau mendaki gunung, kita nggak langsung lari ke puncak, tapi melangkah satu demi satu. Setiap langkah kecil itu penting, dan setiap keberhasilan, sekecil apapun, layak dirayakan. Jangan remehkan kekuatan kemenangan kecil ini. Mereka adalah fondasi buat keberhasilan yang lebih besar. Ketahanan mental adalah kunci utama dalam The Phoenix Protocol. Ini bukan cuma soal seberapa kuat kita saat ini, tapi seberapa cepat kita bisa bangkit setelah terjatuh. Latih diri kita buat lebih tangguh. Mungkin ini dengan cara meditasi, olahraga teratur, atau meluangkan waktu buat hobi yang menyenangkan. Intinya, rawat diri kita secara mental dan emosional. Kita nggak bisa terus-terusan memaksakan diri kalau pikiran dan perasaan kita lagi berantakan. Istirahatlah kalau memang butuh istirahat. Jangan takut untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk dunia buat mengisi ulang energi. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau mental kita kuat, tantangan seberat apapun akan terasa lebih ringan. Ini tentang membangun resilience dari dalam. Yang terakhir dan seringkali terlupakan adalah belajar untuk bersyukur. Meskipun dalam masa sulit, pasti ada hal-hal baik yang masih bisa kita syukuri. Mungkin kesehatan, keluarga yang mendukung, atau pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kegagalan itu sendiri. Bersyukur itu bukan berarti kita nggak boleh sedih atau kecewa, tapi lebih ke mengubah fokus kita. Ketika kita fokus pada hal-hal yang patut disyukuri, pikiran kita akan jadi lebih positif, dan itu akan mempengaruhi cara kita melihat masalah dan mencari solusi. Rasa syukur ini akan jadi semacam bahan bakar positif yang bantu kita melewati masa-masa sulit. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk bahagia, tapi tentang menemukan titik terang di tengah kegelapan, sekecil apapun itu. Jadi, The Phoenix Protocol ini pada dasarnya adalah siklus. Kita gagal, kita terima, kita analisis, kita bangun kembali, kita berjuang, dan kita bangkit. Dan kalau nanti gagal lagi, ya ulangi lagi. Karena hidup ini memang begitu. Kegagalan itu bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Itu adalah proses yang membentuk kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap buat menghadapi tantangan berikutnya. Sama seperti burung phoenix yang harus terbakar habis dulu sebelum bisa terlahir kembali menjadi lebih indah. Kita juga harus melewati fase-fase sulit ini buat mencapai potensi terbaik kita. Jangan takut gagal. Takutlah kalau kita nggak belajar apa-apa dari kegagalan itu. Bangkitlah, karena kita semua punya kekuatan phoenix di dalam diri kita. Ini adalah perjalanan yang panjang. Tapi, setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita dapatkan, akan membuat kita semakin dekat dengan versi terbaik dari diri kita.